يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kepada bapak-bapak yang akan dilantik, mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan melantik saudara dan mengukuhkan saudara sebagai pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kebayoran Baru masa khidmat 2025-2030. Selanjutnya, saya melantik saudara dan mengukuhkan saudara sebagai pengurus pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia se-Kecamatan Kebayoran Baru masa khidmat 2025-2030. Saya berharap kiranya saudara-saudara dapat melaksanakan semangat ukhuwah Islamiyah. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ketua Haji Edika S. Al-Fatihah. Kemudian ucapan salam. dan menebar kebaikan. DMI Kebayoran Baru siap, siap, siap. Allahu Akbar. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para guru-guru, para asatidz, khusus pimpinan kita, panutan kita, pembimbing kita, pengelola wilayah kita, yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat, Kepala Kecamatan Kebayoran Baru, beserta Ibu Lurah Petokokan,
para pimpinan pengurus Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Koramil atau yang mewakili, seluruh jajaran pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kebayoran Baru, dan seluruh pimpinan ranting se-Kecamatan Kebayoran Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati para peserta pelatihan pemulasaran jenazah yang hari ini angkatan terakhir untuk tahun 2025. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang hari ini dengan izin dan ridhonya kita bisa dipertemukan di Masjid Jami' Nurul Iman yang betul-betul menggambarkan kita punya iman yang bercahaya, dengan harapan mudah-mudahan hari ini menjadi tonggak sejarah Kebayoran Baru untuk Dewan Masjid Indonesia bangkit dalam ketiduran yang terlalu lama, sehingga umat di Kebayoran Baru tidak merasa kesepian, tidak merasa kehilangan. Karena apa? Kita harus mensyukuri nikmat Allah. Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmatnya? 10 kelurahan, 10 ranting. Andaikan Allah tidak berikan 10 jari, ini kan gambarannya 10 jari, begitu sempurnanya Kebayoran Baru. Tapi 10 tahun tidur nyenyak. Hari ini bertepatan dengan kebangkitan nasional. Mari kita bangkitkan Dewan Masjid Indonesia Kebayoran Baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Banyak umat-umat kita yang masih perlu dilayani. Banyak masjid-masjid kita yang perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dikonsolidasi. Mari kita bersama-sama Bapak Camat, Ibu Lurah dan sebagainya membangun daerah kita, menjaga daerah kita. Agar apa? Persatuan umat terus terjaga, sehingga daerah kita akan diberikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rahmatun. Tidak akan turun rahmatnya kalau kita ini bertengkar. Tidak akan turun rahmatnya kita ini tak bersatu. Tidak akan turun rahmatnya ketika kita tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, melalui masjidlah sarana-sarana ini kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka membina umat dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hari ini menjadi catatan sejarah betul. Bapak Ibu catat betul, menjadi sejarah. Wajah-wajah baru pengurus DMI harus menjadi baru dalam Kebayoran Baru untuk menjadikan wilayah ini menjadi mercusuarnya Jakarta Selatan. Kenapa? Karena kita sudah diamanati oleh Allah. Artinya kita sudah dipercaya oleh Allah. Dengan adanya pelantikan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan ucapan selamat. Semoga Allah selalu meridhai kepada perjuangan kita semuanya. Yang terakhir, jangan kita menjadi pengurus minta diurusi.
Kita jadi pengurus DMI harus ngurusin masjid, ngurusin umat, bukan kita diurusin. Duduk manis dilayanin mulu. Tidak. Berjuang. Dan saya terima kasih kepada Ustaz Mukhlis, kepada khususnya Ustaz Hasan yang sudah menyediakan fasilitas segala macam, melayani, dan saya menyaksikan sendiri. Dan saya tidak mau kalah dengan cabang, dengan ranting-ranting di Kebayoran Baru, hadir awalan. Semalam saya turun tangan sendiri. Kenapa? Saya harus memberikan contoh bahwa inilah perjuangan, bukan mengharap apa-apa. Kita hanya mengharapkan ridho Allah. Karena apa? Usia kita sudah semakin senja. Mari kita isi dengan amal yang baik dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Tidak ada satu kata selain hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi hari ini kita syukuri. Ini bukan karena diundang, bukan. Ada yang diundang sakit nggak hadir. Ada yang diundang, ada aja yang ganggu, yang istrinya lah, yang anaknya lah, segala macam, nggak bisa hadir. Alhamdulillah kita bisa hadir. Itu artinya apa? Allah sudah ridho pada kita. Alhamdulillah cuaca bagus, Allah ridho. Alhamdulillah nggak ada gangguan. Dalam sejarah DMI Jakarta Selatan, saya di mana-mana di kecamatan-kecamatan yang lain, baru kali ini pelantikan pengurus cabang dan ranting dihadirin Pak Camat pakai jas. Apa itu artinya? Begitu istimewanya. Artinya apa? Pak Camat mendukung rasa syukurnya, karena Pak Camat ini udah hamil sampai 10 tahun nggak ngelahirin DMI ini. Alhamdulillah hari ini lahir. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagai penutup, tugas yang pertama di bulan Juni, saya perlu siapkan satu masjid unggulan mewakili Kebayoran Baru untuk dipertarungkan lawan kecamatan yang lain. Ini saja Bapak Camat, karena Bapak Camat juga punya tugas yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam pelantikan untuk wilayah DMI Kebayoran Baru beserta ranting-ranting. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan Ketua DMI Jakarta Selatan Bapak Ustadz Edi KS yang sudah tadi memberikan sambutan dan ujangan-ujangan kepada kita semua beserta seluruh jajaran pengurus DMI Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati juga Pak Kapolsek atau yang diwakili hari ini sama Pak Kanit Binmas, Pak Imam, Ibu Lurah Kelurahan Petogogan, Ibu Nina Permata, juga yang ngurusin Masjid Cikajang, Masjid Nurul Iman, Pak Haji Hasan, Ustadz yang telah memberikan tempatnya buat memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentunya adalah Ketua
beserta jajaran pengurus DMI Kecamatan Kebayoran Baru, Bapak Ustadz Mukhlis dan seluruh jajaran, dan beserta DMI yang ada di kelurahan. Kita tahu bahwa Dewan Masjid Indonesia itu strukturnya ada. Nah, saya berharap bahwa struktur ini berdaya. Ya Ustadz Mukhlis, nanti struktur ini berdaya sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Jakarta Selatan, masjid ini setiap tahun dikompetisikan. Bukan berarti menang-menangan, tapi ingin melihat bahwa masjid ini adalah tempat di mana umat melaksanakan aktivitas. Jadi kita berharap bahwa masjid adalah pijakan awal kita untuk merencanakan kehidupan. Karena Nabi Muhammad SAW memulainya dari di mana beliau duduk di mihrabnya untuk berjuang menyebarkan agama Islam. Nah, kenapa masjid tidak bisa kita jadikan sebagai markas benteng pertama kita untuk bergerak, sebagai tempat awal kita untuk berjuang bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau Dewan Masjid berdaya, saya yakin masjid-masjid yang ada pasti enggak dikelola secara asal-asalan. Para pewakif sudah memberikan kepercayaan kepada nazir untuk memberdayakan masjid. Betul nggak? Nah, amanah itulah yang perlu kita jalankan. Dan DMI punya peran membimbing, mendampingi para pengurus masjid untuk bisa berdaya. Oleh karena itu, yang tadi Pak Ustadz Adhikai sampaikan, kita sudah cukup lama, hampir 10 tahun. Tentunya ini bukan waktu yang sebentar. Oleh karena itu, hari ini semangatnya harus sama dengan semangatnya kebangkitan nasional. Hari ini pas benar 20 Mei kebangkitan nasional. Kita harus bangkit. Organisasi DMI Kebayoran Baru dan beserta nanti-nantinya harus bisa memberdayakan masjid untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan ibadah dan untuk kebutuhan lainnya. Nanti Ustadz Mukhlis mungkin bisa punya program bahwa kita pengen loh kayak masjid-masjid yang sudah viral-viral itu. Bener nggak? Kita bukan mau gedein masjid, bukan kita mau kinclongin masjid, tapi kita pengen masjid itu punya manfaat buat lingkungan. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu sekarang mungkin udah pernah tahu lah, dan sudah sering mungkin kalau yang tinggalnya bolak-balik ke kampungnya di Jogja misalnya kan, itu sudah bolak-balik ke Jogokarian. Dan saya sempat dulu berbincang-bincang dengan ketua masjidnya, kita berbicara, saya diskusi terkait manajemen masjid. Jadi yang dimulai itu adalah dari manajemen masjidnya. Kalau manajemen masjidnya sudah benar, maka pasti rekrutmen SDM untuk mengurus dan mengelolanya pasti benar. Kalau sudah punya orang-orang yang benar untuk mengelola masjid, maka kedepannya semua program itu benar. Gitu, gampang. Tinggal ibaratnya mesin, kita tinggal pencet. Pencet ini buka pintu, pencet ini buka kap mesin, pencet ini buka yang lain, terus seperti itu. Jadi enggak semuanya kayak kita manajemen tukang cukur, yang nyiapin kursinya dia, yang nyiapin kainnya dia, yang nyukur dia, yang bersihin, yang nyapuin dia juga.
Begitu saya lihat, Jasan ngapain? Nyapuin masjid. Kagak ada orang. Kalau kita jadi pengurus masjid, maka ada merbot-merbot, ada cleaning service, ada yang ngurusin ini, ngurusin itu, ada yang urusan hubungan dengan masyarakat, humas dan seterusnya. Sehingga jalan, nggak pakai acara, astagfirullahaladzim, kelupaan, ya karena jadi manajemen tukang cukur, semuanya dia urusin, dihitung, wah jadi belum, wah ini belum, gitu. Jadi saya berharap nanti Ustadz Mukhlis beserta seluruh jajaran kita ciptakan masjid-masjid di Kebayoran Baru ini, masjid yang punya manajemen yang baik, masjid yang bisa berdaya, masjid yang bisa mengatur urusan, terutama urusan rumah tangganya dulu. Kalau udah bisa ngurusin rumah tangganya, baru kita akan bisa memberdayakan lingkungan. Dan tadi yang amanah disampaikan oleh Ketua DMI, masa iya Kebayoran Baru nggak bisa dapat nih, ya Bu Lurah ya, ya kan, buat jadi masjid terbaik di Jakarta Selatan dan nanti di DKI Jakarta. Saya kira ini sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan tugas kepada para pengurus DMI yang baru periode 2025-2030. 5 tahun cukup lama, susun program sampai 2030. Mudah-mudahan pelan-pelan, tadi juga disampaikan dalam sambutan sambutan Menteri Kominfo, pelan-pelan tapi ada hasilnya. Ya, semua program presiden itu hal-hal yang mendasar, tidak program mercusuar. Dengan hal yang mendasar, maka pelan-pelan akan terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan pertolongan. Mudah-mudahan masjid-masjid di Kebayoran Baru ini bisa lebih baik dari hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DMI Jakarta Selatan yang saya hormati, Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Lurah, Ketua DMI Cabang dan Ranting yang saya hormati, Ibu Bapak Jamaah, para tokoh masyarakat yang saya hormati. Mari kita sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ridhonya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya wa al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, ya Maulana, ya Mu'ad, ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqt wahid. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa ikafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hawin ya Allah fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa ilal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terjadinya perubahan itu sudah legal secara administrasi organisasi. Jadi tidak ada, kalau ada yang mempertanyakan tentang legalitas hukumnya secara aturan organisasi, DMI punya peraturan organisasi. Ketika ranting dan cabangnya dalam keadaan berselisih, maka DMI Jakarta Selatan bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembekuan. Jadi itu di peraturan organisasi DMI-nya dikeluarkan oleh DMI pusat. Itu pertama, ya biar jangan ada keraguan Pak, bahwa ini adalah sebenarnya
kebijakan Jakarta Selatan untuk membenahi Kebayoran Baru. Kebayoran Baru ini adalah se-Jakarta menjadi satu-satunya kecamatan yang tertinggal, Pak, dari segi pembinaan kemasjidannya iya tertinggal dalam arti itu Pak, penyerapan programnya. Saya tidak bawa data, tapi secara ini banyak jauh, karena ada beberapa. Kalau di Kebayoran Baru itu pertama tadi petugas pemasaran ada 4 kelurahan yang tidak ada petugasnya sama sekali, yang dari Kebayoran Baru gitu, jadi impor dari kecamatan lain. Kan logika saya sebenarnya mungkin salah ya, kayak Petogogan nggak mungkin lah, masa nggak ada, kan ada perkampungan, ada masyarakatnya, masa nggak ada petugasnya, kan nggak mungkin ada. Kalau yang meninggal yang mandin emang dari kecamatan lain, tapi itu kan bisa jadi saya salah, makanya ya kan. Jadi nanti mungkin mulai dibenahi, karena ini kebijakan ini rekomendasinya adalah DMI kelurahan, dan ini pemerintah daerah memberikan tugas kepada kita untuk menyalurkan, dan DMI Ranting dapat dana operasional loh, cabang Ranting dapat dana operasional. Boleh saya buka angkanya? Boleh ya. Ya, jadi untuk DMI kecamatan itu dapat tahun ini 25 juta ya, tahun sebelumnya 30 juta, 25 juta per tahun untuk operasional kegiatan. Yang perlu disampaikan, diketahui oleh Bapak-Bapak bahwa DMI ini postur anggarannya sekitar 195 miliar tahun ini. 95% anggaran itu adalah untuk BOTI dan insentif. Jadi bukan buat DMI. 95%, jadi hanya 5% dari duit yang diberikan oleh pemerintah, 195 miliar. Bahkan kurang dari 5% barangkali, cuma 4%, karena kita cuma ada 8 miliar kalau salah. Jadi sekitar 4%. Jadi 90% uangnya itu untuk program BOTI, pemberian bantuan operasional tempat ibadah, masjid dan musola, untuk insentif imam, marbot dan guru ngaji di masjid dan guru ngaji di musola. Jadi 95% anggaran DMI itu memang untuk BOTI. Jadi pengurus DMI wajib tahu persoalan BOTI. Jadi bukan DMI ini calo BOTI, jangan jadi calo BOTI Pak. Harus tahu, karena memang tugas kita yang diberikan oleh pemerintah mendistribusikan dana BOTI. Pemerintah daerah, gubernur memberikan kepercayaan kepada DMI untuk mendistribusikan dana BOTI ke masjid dan musola. Karena anggarannya paling gede di antara seluruh ormas yang ada di Jakarta, DMI sudah pasti selalu setiap tahun menjadi objek pemeriksa dari BPK, Inspektorat, KPK, pasti Pak. Jadi uang-uang yang kita sampaikan ini diperiksa oleh pemeriksa yang jadi bukan, makanya nggak bisa sembarangan. Kenapa kok ngurusin BOTI kadang ada yang merasa ribet, padahal kan nggak ribet. Kalau BOTI di masjid itu semua ada di masjid persyaratan itu, kecuali satu PM1 di lurah, di kelurahan. Yang lainnya semua ada di masjid. Surat keterangan imam yang tanda tangan ketua masjid, kan nggak perlu orang lain. Surat keterangan marbot adanya di masjid. Surat keterangan guru ngaji adanya di masjid. Jadi tidak ada persyaratan administrasi BOTI yang melibatkan pihak luar kecuali PM1 kelurahan. PM1 ini menjadi wajib karena ini salah satu payung hukum legalitas keberadaan masjid dari pemerintah, karena uangnya dari pemerintah. Jadi bahwa masjidnya itu ada, itu buktinya ada lurah mengeluarkan PM1. Kan nggak mungkin lurah ngeluarin PM1 nggak ada masjidnya. Kenapa itu? Karena mohon maaf, kalau keterangan itu disampaikan oleh masjid, bisa aja nih ada yang Ranting cabang yang nakal, mungkin nggak di sini, mungkin tempat lain ada yang nakal. Makanya kenapa persyaratan BOTI itu ada PM1 dari kelurahan, surat keterangan bahwa masjidnya itu ada dan ketuanya si A gitu. Jadi itu salah satu. Jadi saya sampaikan kenapa ketika ada kumpul organisasi ini, yang pertama saya sampaikan BOTI, karena memang postur anggaran kita dari 195 miliar tahun ini 96% buat orang. Jadi kita punya duit Pak, bukan dibagikan, tapi ya aturan secara hukum gimana hubungannya, karena masjid yang mendapat BOTI harus memiliki kartu registrasi keanggotaan. Ini bukan hibah dihibahkan, tapi ini adalah program DMI. Makanya yang dapat itu hanya yang memiliki kartu keanggotaan. Yang nggak punya kartu anggota nggak bisa dapat BOTI. Kalau dia tidak mau menjadi anggota DMI, maka dia tidak bisa mendapatkan BOTI. Itu karena biar ada ikatan hukum antara DMI dengan, ada ikatan hukum antara DMI dengan masjid dan musola. Itu yang pertama. Jadi kalau soal organisasi, Ustaz Muklis, selamat bertugas.
Sebelum ngucapin selamat, kemudian ranting-rantingnya selamat bertugas. Nanti tetap kalau di ya insentif ranting 7 juta tahun ini dibayarkan 2 tahap 50%. Kalau cabang itu 25 baru di 10 ya, 10 tahap keduanya nanti baru 15 kalau ranting. Jadi untuk ranting 7 juta 2 kali ya, 3,5 juta ya, apa 2 juta? 2 juta ya, baru 2 juta nanti tahap kedua baru 5 juta. Tapi ini dipenuhi dulu administrasi saat SK. Takutnya Pak Edi nggak ngeluarin SK kan gitu, ntar bisa juga kan. udah. Nah, jadi disiapin SK dan nanti tolong dipandu Ustaz Sofyan untuk bikin proposal permohonannya. Saya minta nanti dari DMI Jakarta Selatan besok kan ada rapat di DKI. Sekalian dilaporkan kopi SK-nya disampaikan ke Bendahara DMI DKI supaya nanti untuk DMI Jakarta Selatan berarti DMI Kebayoran Baru bisa koordinasi dibantu ke Bank Syariah Bank DKI Syariah Pondok Indah untuk Bank DKI. Nanti dibantu Satra Hadi untuk komunikasi dengan Bank DKI Syariah Pondok Indah. Kita minta rekening yang lama aja nomor rekening lama ganti pengurus, ganti spesimen. Enggak, ganti spesimen, ganti nomor rekeningnya nggak usah bikin baru. Jadi nomor rekening yang lama nanti diblokir, nggak bisa tanda tangan lagi, ganti spesimen ke pengurus baru. Jadi nanti kita kirimnya ke rekening yang baru. Semua juga nanti kecamatan berarti. Ranting-rantingnya juga nomor rekeningnya yang lama aja. Jadi minta nomor lama, nomor barunya supaya. Iya, itu tadi Pak semua ada Pak. Rekening udah ada semua. Iya kan baru. Ya enggak, nanti gampang Pak, dia nggak ngasih nggak apa-apa, nanti kita suruh bank ganti bikinin baru bukunya doang bikin baru, dari rekening dia nggak bisa dipakai. Rekeningnya sudah tetap rekening lama, nanti diganti spesimen nama ATM Pak Rade. Nanti Pak Rade yang bantu dengan bank nomor baru semua. Iya baru semua. Ya jadi nomornya tetap nomor lama Pak. Nomor rekening ranting itu kita udah ada semua, nomor rekening cabang udah ada semua. Jadi setiap pergantian kalau mohon maaf kalau yang pengurus lamanya mutung, jangan kan ranting, masjid pun seperti itu. Kan ada pergantian pengurus lamanya nggak mau ngasih rekening, gampang kita datang ke bank, rekening itu nggak bisa dipakai. Biasanya kalau saya di sekolah, ketika ada perubahan spesimen, itu ada di Bank DKI itu suka ada di situ perubahan spesimen dari yang lama ke yang baru. Nah, berarti kan ini spesimennya baru semua tuh. Biasanya kalau saya di sekolah. Kalau ini kan biasanya kalau yang berubah total itu di sekolah-sekolah negeri. Kalau saya kan sekolah swasta. Biasanya kalau di Bank DKI itu kan ada permohonan kepada Bank DKI cabang bla terus kemudian perubahan ini ada nama kepala sekolah baru, kepala sekolah lama, bendahara baru, bendahara lama, sampingnya kepala sekolah yang baru, terus kepala sekolah lama, terus di bawahnya gitu yang bertanda tangan. Nggak, tenang Pak. Itu nggak ribet udah. Ntar atur sama Ustaz Hadi. Semua nanti dianggap ranting yang lama tidak mau menyerahkan rekening ya. Jadi langsung pokoknya nanti Bapak tinggal langsung ganti spesimen itu udah. Kita udah kerjasama dengan bank udah. Karena ada SK, ada surat pengangkatan pengurus baru. Ketika saya iya pokoknya aman Pak. Jadi udah nggak ngelibatin yang lama lagi. Udah nggak ngelibatin yang lama. Pokoknya ganti spesimen, Bapak akan dikasih buku tabung. Iya buku tabungannya diganti gini Pak, buku tabungannya ganti yang baru. Kemudian ATM-nya diganti yang baru. Setelah dapat semua aman, baru lapor. Jangan lapor dulu, ntar begitu lapor duit udah masuk, yang lama masih pakai uang udah ditarik lagi. Itu pengalaman setelah Hadi waktu jaga Karsa. Ya, jaga Karsa udah aman bang, kita transfer. Habis transfer ternyata 2 menit, 10 menit uangnya udah ditarik. Memang pengurus barunya nggak bisa. Kali itu udah susah. Makanya pastikan dulu spesimen diganti semua. Setelah spesimen diganti, udah aman, baru Ustaz Hadi lapor saya, bang aman, baru kita transfer, gitu ya. Tadi Ustaz ya. Waalaikumsalam. Saya di sebelah kan baru pengurus baru. Iya. Setahu saya spesimen itu kalau yang tanda tangan biasanya pengurus lama, kalau diganti pengurus baru yang lama tidak berlaku. Iya. Yang harus yang tanda tangan Iya. yang pengurus baru ya, seperti kayak pengurus. Iya. Iya. Jadi kita nih karena baru berarti
Semuanya baru ya. Baru rekeningnya baru, nanti kita bilang, nanti ada surat dari DMI Jakarta Selatan, ada pengantar bahwa pengurus lamanya udah pada keluar negeri gitu misalnya, atau apalah gitu. Jadi Bapak aman kalau saya taruh pengurus lama. Bareng-bareng, Ya, boleh bareng-bareng aja lah. Yang kedua, ini kan ada kaitannya dengan pengurusan. Kita ini kan semuanya yang baru-baru ini kan belum punya kartu anggota DMI. Ya, itu bagaimana caranya? SK udah ada kan? Belum punya kartu anggota ya. Yang baru-baru ini termasuk kita kan baru semua nih dari apa? Baru semua. Oh, ya. SK kita nggak pakai kartu anggota Pak? Nggak ada. SK yang itu masjid Pak. SK ya. SK. SK itu kan kita di SK itu kan kita sekretariat kan ditentukan oleh kita sendiri kan? Iya. Otomatis kan kita nanti bikin kopsurat sendiri ya. Iya, bikin kopsurat. Tidak dari DKI tidak ya? Nggak, bikin sendiri Pak. Nanti kan kita kasih duitnya. Iya, kita kasih. Kalau rekening kan tetap DKI kan? DKI. Pasti DKI ya. DKI atas nama organisasi. Organisasi. Kalau dulu Ustaz, kita tuh kan kalau di Melawai itu daerah Melawai masuk banyak masjid. Kalau masjid kampung tuh kayaknya Melawai itu sedikit lah. Iya. Banyak kan masjid kantor. Iya. Di kantor karena penduduknya kebanyakan orang-orang yang Iya. Pedagang ya, kantor. Sudah tadi bilang cari untuk mandi wanitanya agak sulit lah. Iya. Agak sulit kalau sana tuh. Tidak ada rumah-rumah kampung jarang yang jadi, banyak rumah-rumah orang biasa ya. Jadi pertanyaan saya itu, nanti kalau kita bikin alamat, kan fungsi saya sekarang kan termasuk ketua masjid juga Ustaz. Iya. Masjid alamatnya nanti akan kita buat di alamatnya kita ya. Mantap. Nah sekarang ini Mantap. supaya memudahkan. Ya, memudahkan. Untuk persyaratan rekening. Karena itu juga fasilitasnya juga ada gitu ya, alhamdulillah bisa mendukung gitu. Iya. Nah, apakah itu nanti dibuatkan apa dari DKI apa tidak, itu ada surat yang kayak apa yang istilahnya kan ini. Jadi Iya. jelas alamatnya ditujukan ke alamat sini, dalam rekening kan ada alamat. Ada, iya. Alamat jalan kayak saya ini, Jalan Sultan Hasanuddin 48. Iya. Seperti itu kan nanti. Iya. Nanti ada itu Pak, ranting nanti bikin PM1 yang menerangkan bahwa Pak Ustadz sebagai ketua yang sekretariatnya di rumah Ustadz gitu. Jadi nanti ada persyaratan di bank nanti. Sebenarnya di kita di DMI itu untuk persyaratan untuk kayak gitu-gitu nggak terlalu. Kita yang penting secara fisik ada, misalnya sekretariat cukup di masjid. Tapi untuk persyaratan ke bank kan harus ada legal formal ya. Ya, PM1 yang menerangkan bahwa sekretariatnya ada. Nanti dibantu oleh Ustadz Radi ya. PM1 ya, kalau PM1 ini. PM1 kelurahan. Iya, dan lurah insya Allah Pak di DKI bantu tahu DMI. Karena DMI ini kan dari 11. Kita juga dekorasi. Iya. Kalau dari Bopi, Bos, Timot dari juga. Nggak ada, itu kan masjid. Oke. Bila mana kalau guru ngaji tidak air, kan ada Ya. Jadi gini, untuk imam marbot guru ngaji di masjid atau guru ngaji di musola itu menjadi kewenangan masjid. Jadi DMI menyerahkan semua pergantian dan perubahan nanti kepada masjid. Kalau masjidnya merasa perlu diganti silakan, nggak ada larangan. Jadi itu menjadi hak prerogatif masjid. Ya kan, Pak saya pengen ganti guru ngaji. Pergantian kalau mau diganti silakan bikin surat pergantian. Nanti kalau itu nanti boti nanti babnya bab khusus saja Pak. Bab boti ini sekarang bab ya ganti orang bisa Pak ganti orang. Tapi kemarin ada arahan dari Kiai Mamun Ketua DMI DKI, sebaiknya pergantian itu di akhir tahun untuk tahun berikutnya. Jadi tidak pergantian di tengah-tengah. Sebaiknya kalau masih ada sebaiknya digantinya itu di akhir tahun untuk anggaran tahun berikutnya. Kalau ini kan separuh-separuh Pak. Yang repot ketika ada kena sampling ke masjid, dua-duanya harus hadir karena separuh uangnya untuk si A, separuh bantuannya untuk si B. Jadi nanti tolong disampaikan juga teman-teman cabang nih yang lain ngurus Jakarta Selatan, sebaiknya pergantian untuk imam marbot guru ngaji diganti di akhir. Jadi jangan diganti di tengah-tengah gitu. Ya di akhir tahun untuk tahun berikutnya gitu Pak sebaiknya.
Tapi kalau memang meninggal kan harus diganti. Karena ini dua menyangkut. Satu pertama, dua-duanya orangnya harus dihadirkan ketika ada sampling. Kedua, kartu keanggotaan BPJS-nya. Berarti kan orangnya udah diganti, kan harus diganti. Bulan berikutnya setelah usulan pergantian udah kita ganti tuh. Subsidi iuran BPJS-nya akan diganti ke yang baru. Gitu. Jadi ini barangkali nanti masjid itu kita sudah memberikan jaminan ya, kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk imam marbot guru ngaji yang iurannya dibayarkan pemerintah DKI melalui DMI. Jadi imam marbot dan guru ngaji penerima insentif itu mendapat subsidi, iuran dibayarkan oleh pemerintah melalui DMI untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau dia ada kecelakaan kerja lagi mau ngajar guru ngaji, kecelakaan, maka ada jaminan biaya rumah sakitnya dibiayai oleh BPJS. Ya pengurus ranting nanti ketua sekretaris bendahara juga didaftarkan, tapi pakai anggaran yang 7 juta itu. Bayarnya cuma 600.000 per tahun untuk 3 orang. Ini 600.000 per tahun cabang dan ranting ketua sekretaris bendaharanya. Dari dana operasionalnya itu 600.000 dibayarkan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lagi sama BPJS baru semuanya. Iya kan belum. Jadi nanti segera nanti setelah dana cair bisa itu. Kemudian nanti khusus Melawai barangkali saja ya. Nanti kita ada khusus karena Melawai ini kan belum pernah ada kepengurusannya selama kurang lebih 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi saya nggak ngerti karena waktu itu kita buat rekening kolektif dari DMI DKI kepada Bank DKI buat rekening kolektif, semua kelurahan sudah dibuatin rekeningnya, termasuk Melawai walaupun belum ada kepengurusannya. Jadi subsidi karena uang ini harus habis, nggak mungkin kita kembalikan satu kelurahan. Jadi uang di kelurahan Melawai itu dari tahun udah 4 tahun sama tahun ini. Tahun ini belum masuk ya. 3 tahun itu sudah ada di rekening DMI ranting Melawai ya kan. Nanti diomongin sama Ustaz Hadi karena pengurusannya baru, nanti dicari solusi untuk apa, untuk kepentingan bersama aja. Jadi kalau ketika Bapak buka spesimen Melawai itu udah duitnya udah banyak tuh. Beda sama yang kelurahan lain, kalau yang kelurahan lain udah pada habis. Karena ada pengurusnya ya. Hah? Kalau 3 tahun ditaruh di rekening penampungan, nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu. Bisa buat perusahaan sendiri kalau 3 tahun. Enggak kan kalau ranting kan dulu 5 juta, tahun kedua 6 juta, 7 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, jadi berapa tuh? 11 sama 7, 18 juta. Ada duit 18 juta nanti saat Bukris didiskusikan supaya untuk kepentingan bersama aja di Melawai. Jadi bukan hak Bapak ini juga, tapi itu uang lama, uang nemu lah Pak ya, buat kegiatan. Apa mau ini misalnya ya didiskusikan aja dengan Ustaz Hadi ya, saya nggak ikut-ikutan ya. Diskusikan dengan DMI Jakarta Selatan Pak Edi, misalnya itu uang 18 juta yang ada di rekening DMI Melawai buat rapat kerja DMI cabang di Puncak kan bisa aja ya, cukup itu ya kan. Tadi udah ada yang fisik gimana kalau beli jaket bagus kan? Bisa beliin jaket bagus, sekalian beliin jaket bagus. Kalau bikin acara di Puncak saya diundang saat ya. Ya, saya kira itu nanti diskusiin. Ada lagi Pak, saya kira. Silakan mau bertanya PM1 apa gimana prosesnya? Ya, jadi Setelah PM1 nanti kita janjian barang kita ke Pondok Indah. dikoordinasiin dulu dengan Di Bank DKI Pondok Indah banyak. ke Bank DKI Syariah Pondok Indah. Pondok Indah, Pondok Indah. Ya, cukup Ustaz, ada yang mau ditanyain? Iya. Kita nambah 2 Satu lagi kita yang pengurus baru ini KSB ini ya kan kita nambah 2 orang itu. Jadi 5 orang ini ada BPJS-nya. Enggak, itu kan terserah. Mau dibayarin pakai uang yang kan ada bantuan 7 juta nih. Itu kan cuman 200.000 per tahun. Jadi misalnya mau ditambahin 200.000 lagi, 400.000 tambahin 5 orang yang ikut nggak apa-apa. Itu kan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau ada kematian sama dengan pengurus masjid, dengan imam marbot ada santunan buat ahli warisnya 42 juta.
Nanti di rakerda dibahas sama Pak Rahadi. Jadi itu ya. Nanti yang untuk Melawai Ustadz Mukhlis sama Pak Edi sama Deli Selatan dengan Melawai dibahas. Ya, alhamdulillah walaupun uangnya udah belum ada kan ada uang nemu ya kan. Tolong dibahas secara itu dibahas aja secara kekeluargaan ya kan. Buat biar bijaksana, bijak sini, bijak situ ya kan. Ya. Nah, saya semua jadi nggak ada ini nanti dibahas. Alhamdulillah ada modal buat kegiatan pertama Ustadz Mukhlis. Jadi Pak Camat diundang raker di puncak ya kan. Nah, atau mau bikin di Jakarta juga nggak apa-apa. Jadi saya kira diambil aja untuk kebutuhan yang baik, yang positif buat teman-teman cabang. Sila kalau nggak mau raker jauh-jauh ya dibikin apa gitu untuk. Sini juga bagus ya. Di pantai. Ya silakan, saya kira itu ya. Ada lagi Ustadz tadi? Kita kan masih baru nih. Apa perlu Pemkab ini termasuk kelurahan apa lewat sekalian sama yang baru? Apa saya belum jelas tuh. Ya, nanti Pak PM1 kan atas nama DMI kelurahan. Biasanya dibawa ke kelurahan setelah punya SK. SK udah ada, lapor ke lurah, Pak saya jadi pengurus baru. Saya mau bikin PM1 untuk buka rekening. Lurah udah paham. Kalau urusan DMI harusnya lurah paham. Karena DMI ini mitra strategis pemerintah provinsi. Ya, langsung aja ke kelurahan. Kali ini persyaratan ini Pak, ya, ketua daripada masjid, dari ini masjid ya, KTP, kakak, keterangan RT RW harus keluar. Keluar nggak paham masjid. Jadi mungkin kalau ketua ranting datang ke kelurahan bawa SK sekalian memperkenalkan diri. Saya pengurus DMI kelurahan yang baru. Kalau Melawai ini Pak paling sering kita didatengin. Ini dari Densus 88. Masalah mahasiswa Nurul Iman ya, Al Iman ya. Iya, jadi Densus 88 tuh pasti ke DMI DKI karena pengajiannya yang di nanti iya. Jadi nanti kalau kemarin kita didatengin, kita belum punya pengurus di Melawai. Besok kalau ada Densus, saya telepon Ustadz Mukhlis, telepon kita ketemu. Karena mereka kan koordinasi aja sih sebenarnya. Nggak usah takut, kita punya Mabes Polri kok. Iya. Ada di Melawai, Pak. Iya, Mabes Polri di Kemayoran. Jadi saya kira itu ya. Nanti ranting yang sekarang udah terima SK termasuk cabang. Karena nanti ke bank pasti dimintain PM1. Jadi bawa aja sambil memperkenalkan diri kepada Lurah, Pak Lurah, saya sekarang Ketua DMI Kelurahan Melawai. Saya lapor sekaligus nanti minta tolong dibantu PM1 untuk mengurus rekening dan legalitas saya sebagai Ketua Lurah tahu karena sebagai legalitas kita. Jangan sampai nanti ada orang yang mengaku kalau di Melawai kan aman, nggak pernah ada pengurusnya. Kalau di kelurahan lain kan yang pengurus ranting yang lama takut masih itu saja. Jadi sekaligus memperkenalkan diri kepada lurah, saya pengurus DMI kelurahan masing-masing dan sekaligus saya mau ngajuin PM1. Apa aja persyaratannya? PM1 bisa diminta ke lurah setelah punya SK. Biasanya persyaratannya SK, kemudian nanti kalau buruh pengantar RT RW kalau kata lurah ada, kalau di kecamatan lain misalnya di Kembangan saya kasih contoh. Jadi ketua DMI kecamatannya datang ke Pak Camat. Pak Camat ketua cabang lapor, Pak Camat teleponin semua lurah, lurah datang semua, panggil dikasih SK, tolong bikinin PM1-nya. Wah, kolektif. Itu bisa tuh Pak, tergantung pendekatan ketua DMI kecamatannya, kalau dipercayakan gitu. Tolong Pak Camat dibantu Pak lurah-lurah supaya bikinin PM1 ranting-ranting saya kan gitu, bisa. Karena DMI DKI ini kan mitra pemerintah dan insya Allah Camat, lurah, kalau di Jakarta Barat saya pernah bikin acara kayak gini, wali kotanya datang, saya bilang Pak Wali, langsung dibilang, lurah, kumpulin lurahnya, tolong bikinin semua PM1-nya. Jadi itu kayak, ya bisa juga Ustadz Mukhlis datang ke Pak Camat, tolong dibantu teman-teman kita karena baru, atau kalau mau dibikin audiensi camat dengan lurah dan dengan demi ranting. Jadi saya kira bisa banyak cara saat ya. Masalah ketua ranting itu kan sudah dana yang kita itu 1 tahun. Iya. Sekarang ya kita mau fair terbuka semuanya ini, dana tersebut itu apa aja yang kita akan gunakan? Nanti ada arahan. Nanti jangan sampai nanti ini bisa milik dia sendiri. Iya. Ini bagus Pak. Ada aturannya Pak, ada nomenklaturnya nanti dikasih. Kalau nggak dikasih tahu,
Ya ada aturannya, tapi walaupun itu aturan kebanyakan dari ranting dilanggar. Begitu duit turun beli TV baru, ya kan cabang ya beli TV baru, ganti handphone, buat bayar cicilan motor. Itu saya merem lah. Pokoknya yang penting dia pengurus rantingnya DMI-nya jalan, jangan kayak yang lama duitnya habis, DMI-nya nggak bergerak, nggak jalan. Yang pengurus yang lama maksudnya saya nggak usah sebutin lah. Jadi uang operasional ranting cabangnya habis, masa nggak ada. Kayak Petogokan kan kalau Melawai masih inilah kita masih maklumi, tapi kalau Petogokan kan masa nggak ada, akan ada perkampungan, harusnya ada petugas pemulasaran ya kan. Iya, makanya saya kan salah satu itu yang saya bilang nanti saat mutis mungkin tahun ini nggak bisa dipaksakan saya. Ya petugas yang lama yang impor dan naturalisasi biarin aja dulu, habis tugasnya sampai akhir tahun. Nanti di awal tahun depan baru petugas pemulasaran asli, pemain asli yang ada di Kebayoran Baru. Ya Pak Edi ya. Sekarang nggak apa-apa naturalisasi Pak Edi, sama kayak timnas. Ya nanti tahun depan ya, cukup ya, saya kira cukup. Mohon maaf apabila kekurangan, nanti lain waktu kalau ada waktu kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi soal organisasi dan soal lain-lain. Demikian saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kayak satu saja, siap semuanya kita ke Bante. Dibantu, udah selesai kan? Ya. Nanti SK ini SK ranting difotokopi, ya kan? Udah gampang. Ya. Selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu mau foto bersama dengan background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kebersamaan, memakmurkan masjid, musola dan menebar kebaikan. Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Kebayoran Baru. Siap, siap, siap. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kebersamaan, memakmurkan masjid, musola dan menebar kebaikan. Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Kebayoran Baru. Siap, siap, siap. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك